Kali ini kita akan membahas tentang teorema Carnot dalam kaitannya dengan jari-jari lingkaran dalam dan jari-jari lingkaran luar sebuah segitiga. Jadi, diberikan segitiga ABC, kemudian O adalah titik pusat lingkaran luar dari segitiga ABC, maka akan berlaku X plus Y plus Z sama dengan R kecil ditambah R besar, R kapital. Di mana X adalah panjang OP, OP-nya tegak lurus dengan BC, kemudian Y adalah panjang OKI, OKI tegak lurus dengan AC, dan Z adalah panjang OR, di mana OR tegak lurus dengan AB. R kecil adalah jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC, dan R besar adalah jari-jari dari lingkaran luar segitiga ABC. Untuk membuktikan teorema ini, pertama kita pandang dulu segi 4 BROP. Di sini jelas bahwa sudut BRO ditambah sudut OPB sama dengan 180 derajat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa BROP adalah segi 4 siklis. Nah, dengan cara yang sama, maka kemudian kita akan peroleh dua buah segi 4 siklis lainnya. Selain BROP, ada CQOP, lalu ada AROQ. Semuanya merupakan segi 4 siklis. Nah, karena keempatnya segi 4 siklis, sementara kita tahu bahwa baik P, I maupun R itu adalah titik tengah dari masing-masing sisi segitiga ya. Karena O sendiri tadi adalah titik pusat dari lingkaran luar segitiga ABC. Nah, sekarang kita misalkan panjang BC adalah A, maka panjang BP akan sama dengan panjang BC sama dengan A per 2. Kemudian kita misalkan panjang AC adalah B, maka panjang CQ dan AK akan sama-sama sepanjang B per 2. Kemudian AB kita misalkan dengan C panjangnya, AR akan C per 2, BR juga C per 2. Nah, sementara itu, baik panjang OA, OB maupun OC itu akan sama dengan R kapital ya, karena merupakan jari-jari dari lingkaran luar segitiga ABC. Selanjutnya, kita tahu bahwa RQ itu akan sama dengan BC per 2. Nah, kita bisa tahu panjang RQ sama dengan panjang BC dibagi 2, atau sama dengan A per 2, itu menggunakan teorema Thales ya. Nanti silakan dicek sendiri. Sementara dengan cara yang sama, dengan teorema yang sama, kita bisa mencari panjang dari RP dan PQ. Jadi RP akan sama dengan B per 2, sedangkan PQ akan sama dengan C per 2. Selanjutnya kita akan gunakan teorema ini ya, Ptolemy ya, di segi 4 siklis BROP. Nah, kita tahu bahwa OB dikali RP sama dengan BR dikali OP ditambah OR dikali BP. Ingat, OB adalah jari-jari lingkaran luarnya, sementara RP tadi adalah B per 2. Jadi, dari BROP, kita punya R dikali B per 2
sama dengan Z dikali A per 2 ditambah X dikali Y per 2. Kemudian dengan cara yang sama, nanti kita akan memperoleh R dikali C per 2 sama dengan Y dikali A per 2 ditambah X dikali B per 2 dan R dikali A per 2 sama dengan Y dikali C per 2 ditambah Z dikali B per 2. Nah, kemudian ketiganya kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ketiganya, di sini saya berikan persamaan 1, 2, dan 3. Maka kita bakal punya R dikali A plus B plus C per 2 sama dengan X dikali B ditambah C per 2 ditambah Y dikali A tambah C per 2 ditambah Z dikali A tambah B per 2. Atau kita bisa simpulkan bahwa dari hasil penjumlahan persamaan pertama, kedua, dan ketiga, R dikali A plus B plus C sama dengan X dikali B plus C ditambah Y dikali A plus C ditambah Z dikali A plus B. Nah, ingat bahwa A, B, dan C itu adalah panjang dari sisi-sisi segitiga ini, maka kemudian A plus B plus C akan sama dengan keliling. Jadi kita misalkan kelilingnya adalah B, keliling dari segitiga ABC. Maka kemudian kita bakal punya R dikali P sama dengan X dikali P dikurang A ditambah Y dikali P dikurang B ditambah Z dikali P dikurang C. Dari sini kemudian kita tinggal olah persamaannya ya. Kita punya P dikali X plus Y plus Z kemudian dikurang dengan AX plus BY plus CZ sama dengan R dikali P. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa AX ditambah BY ditambah CZ ini sebenarnya akan sama dengan 2 kali luas segitiga ABC. Nah, logikanya begini. Ini kan A kali X per 2 adalah luas BOC. Kemudian B dikali Y per 2 adalah luas AOC dan C dikali Z per 2 adalah luas AOB. Ketika kita jumlahkan ketiganya, kita bakal punya AX plus BY plus CZ per 2 sama dengan luas segitiga ABC. Atau kita bisa ganti AX plus BY plus CZ-nya dengan 2 kali luas segitiga ABC. Seperti ini lebih kurang. Kemudian kita punya P dikali X plus Y plus Z. Dan di ruas kanan juga kita punya R dikali P. Nah, tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa jari-jari lingkaran dalam segitiga itu sendiri atau R sama dengan 2 kali luas ABC per P. Maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa 2 kali luas ABC adalah R kecil ini ya, dikali dengan P.
Jadi kita punya P dikali X plus Y plus Z dikurang P dikali R sama dengan P dikali R kapital. Sehingga kemudian kita bisa simpulkan dari sini bahwa X plus Y plus Z akan sama dengan R plus R kapital. Nah, dengan demikian kita berhasil membuktikan teorema Carnot ini. Nah, tetapi ada beberapa catatan yang penting. Yang pertama, jika besar sudut A lebih dari 90 derajat, maka kemudian R plus R-nya adalah min X plus Y plus Z. Sementara untuk sudut B-nya, jika sudut B-nya lebih dari 90 derajat, kita punya R plus R-nya sama dengan X dikurang Y ditambah Z. Dan jika sudut C besarnya lebih dari 90 derajat, maka R plus R sama dengan X plus Y dikurang Z. Atau lebih lanjut ya, kita punya dari segitiga ini ya, X plus Y plus Z-nya. Jadi saya tambahkan di sini. X plus Y plus Z itu sama dengan R kapital dikali mutlak dari cos sudut A plus mutlak dari cos sudut B ditambah mutlak dari cos sudut C. Nah, untuk bentuk ini kita bisa buktikan dengan cara lain atau cara yang berbeda dari tadi. Nah, untuk membuktikan kebenaran ini, pernyataan ini, pertama, sebentar. Pertama, kalau kita lihat dari gambarnya sendiri ya, bahwa X atau OP per OB adalah kosinus dari sudut BOP. Jadi, OP per OB adalah kosinus sudut BOP. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya, bahwa panjang BO dan OC kan sama ya. Maka kemudian besar sudut BOP itu sama dengan besar sudut COP. Katakanlah sama-sama alfa ya. Berarti besar sudut BOC adalah 2 alfa. Nah, kalau kita mengingat lagi pelajaran atau materi tentang sudut keliling dan sudut pusat, maka kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa besar sudut BAC yang terletak di keliling lingkaran luar segitiga ABC, sudut BAC itu adalah separuh atau setengah dari sudut BOC. Nah, sudut BOC-nya 2 alfa, berarti sudut BAC adalah sebesar alfa. Dan alfa itu sendiri adalah besar sudut BOP tadi. Maka kita bisa simpulkan bahwa OP per OB, nah OP itu sendiri kan adalah X ya, sedangkan OB adalah jari-jari lingkaran luar segitiganya, berarti X per R sama dengan cos sudut alfa. Atau kita punya X sama dengan R dikali cos alfa. Cos sudut A ya. Nah, maka kemudian dengan cara yang sama, nanti kita bakal punya Y sama dengan R cos sudut B dan Z sama dengan R cos sudut C.
Ketika kita jumlahkan ketiganya, kita bakal punya X plus Y plus Z tak lain sama dengan R dikali cos sudut A ditambah cos sudut B ditambah cos sudut C. Nah, dengan alasan yang mirip dengan teori sebelumnya, ini kita pakaikan tanda mutlak ya. Oke. Barangkali sekian dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan materi-materi yang lain berikutnya.